Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, bertemu lagi pada sesi pertemuan sejarah sastra kali ini. Kita akan membahas mengenai sejarah sastra Indonesia angkatan 66. Anda masih semangat kan? Bagus. Terima kasih, Anda selalu semangat. Kita bahas mulai dari latar belakang sejarah sastra angkatan 66. Penamaan angkatan 66 dalam bidang kesusastraan diberikan oleh H.B. Jazin. H.B. Jazin memproklamasikan lahirnya angkatan 66 ini melalui sebuah tulisannya dalam majalah Horizon tahun 1966. Dalam tulisan itu, Jazin mengatakan bahwa khas pada hasil kesusastraan 66 ialah protes sosial dan kemudian protes politik. Jadi lahirnya majalah Horizon pada 1966 juga menandakan sebuah lahirnya angkatan 1966. Istilah angkatan 66 sebenarnya diilhami peristiwa politik dalam menumbangkan Orde Lama. Karya angkatan 66 tidak hanya bercirikan protes sosial, politik, dan ekonomi, melainkan juga bercirikan agama. Jadi sebetulnya temanya semakin beragam ya. Dilatar belakangi oleh pergolakan politik dalam masyarakat dan penyelewengan para pimpinan negara yang tidak memiliki moral, agama, dan rasa keadilan demi kepentingan pribadi dan kepentingan golongannya. Nah, mengenai ciri puisi 1966, yang pertama dikenal dengan gaya epik. Masih meneruskan dari 1950-an ya. Kemudian banyak penggunaan gaya bahasa retorik dan slogan dalam puisi, mengangkat tema kritik sosial. Nah, yang menjadi khasnya ini temanya ya. Kemudian untuk ciri prosa 1966, yang pertama menggambarkan masalah kemasyarakatan seperti perekonomian yang sulit, pengangguran, dan juga kemiskinan. Cerita dengan latar perang juga mulai berkurang ya, sudah tidak ada lagi, dan lebih banyak mengemukakan pertentangan dalam politik pemerintahan saja. Untuk sastrawannya yang dikenal itu adalah Bapak Taufik Ismail. Anda juga sudah sangat kenal ya, sudah sangat banyak karya sastra yang Anda baca. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 1937. Profesi beliau sebetulnya adalah dokter hewan, tetapi dikenal sebagai seorang penyair yang sangat handal. Sajak-sajaknya penuh dengan protes-protes terhadap ketidakadilan dan penyelewengan. Karyanya antara lain Malu ya, atau Majoy, Malu Aku Jadi Orang Indonesia tahun 1998, Tirani dan Benteng ini tahun 1992, Debu di Atas Debu 2014, dan mendapat penghargaan seni dari pemerintah ya, anugerah seni dari pemerintah itu tahun 1970-an. Penulis karya sastra dari Pusat Bahasa tahun 1994. Nah, jadi buku-bukunya memang dikumpulkan belakangan begitu ya, ditulis dalam belakangan, tetapi tersebar di tahun 1966. Gunawan Muhammad ini banyak menulis puisi dan esai ya dalam majalah Horizon. Nah, ini ya. Karya-karyanya ada Parikesit tahun 1969, Interlude 1971, Potret Seorang Penyair Muda sebagai Simalin Kundang tahun 1972, kemudian Seks, Sastra, dan Kita, ini buku tahun 1980. Nah, tetapi Gunawan Muhammad menulis di tahun 1969-an. Sastrawan berikutnya adalah Saini KM. Lahir di Sumedang pada tahun 1938, beliau menulis beberapa prosa seperti novel, cerpen, bahkan puisi juga ya, serta drama. Di samping itu ada juga kritik dan esai. Jadi sangat banyak ya ini genre karya yang ditulisnya. Sajak-sajaknya telah dikumpulkan dalam judul Nyanyian Tanah Air. Karya-karya lainnya juga sangat banyak. Di antaranya menghasilkan 4 kumpulan puisi, 3 prosa, 8 karya non-fiksi, dan 2 karya terjemahan. Nah, karya drama
karya Saini KM ada Pangeran Suntenjaya tahun 1973, Ben Gotun 1977, Egon 1978, Serikat Kacamata Hitam 1979, Sang Prabu ini terkenal ya 1981, Kerajaan Burung ini drama anak 1980 sebagai pemenang sayembara Direktorat Kesenian Dikbud ya. Lalu Sebuah Rumah di Argentina 1980 ini juga memenangkan sayembara ya Badan Musyawarah Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Lalu ada Kalpataru drama anak 1981 lagi-lagi memenangkan sayembara Direktorat Kesenian ya Dikbud. Dan Pangeran Gesan Ulun ini drama tahun 63. Jadi sudah menulis sejak 63 ya Pak Saini KM ini. Nah, ada lagi yang sangat familiar dengan Anda adalah Pak Sapardi Djoko Damono. Beliau lahir di Solo ya. Beliau lulusan dari UGM, meninggal baru-baru ini ya, tahun 2020 ini. Karya-karyanya antara lain Dukamu Abadi tahun 69, Si Hujan 84, Hujan Bulan Juni 2015, Yang Panah Adalah Waktu 2018. Nah, sebetulnya itu juga sudah ditulis sejak lama tetapi dibukukan kembali ya 2018 ini. Penghargaan karya Pak Sapardi Djoko Damono ada Si Hujan tahun 84, ini penghargaan puisi Putra 2 di Malaysia. Lalu Pak Sapardi juga pernah mendapat penghargaan Anugerah Buku ASEAN tahun 2018 untuk Hujan Bulan Juni dan Yang Panah Adalah Waktu. Nah, ini di Kuala Lumpur International Book Fair ya, yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini untuk karya yang difilmkan bahkan ada ya Hujan Bulan Juni. Kemudian ada Pik Ardianto Supriyadi. Nah, ini adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia yang puisi-puisinya dimuat di berbagai media massa di tahun 70-an ya. Mulai dari tahun 66 juga dikelompokkan ke dalam angkatan 66 oleh HB Yasin dan menulis esai sastra, mengulas karya-karya penyair muda pada saat itu. Nah, ini juga menjadi salah satu pelopor perintis komunitas Negeri Poci pada tahun 1993. Beliau juga mendapat penghargaan pemenang kedua atas beberapa puisi yang termuat di majalah sastra tahun 62, kemudian pemenang kedua dalam sayembara menulis puisi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tahun 1964. Memenangkan harapan pada sayembara menulis esai sastra Dewan Kesenian Jakarta, lalu penghargaan dari Yayasan Buku Utama atas puisinya Lagu Bening dari Lawa Pening tahun 1984 dan lain-lain, masih banyak ya karya-karyanya. Ada Darmanto Jem. Nah, ini Darmanto Jatman ini merupakan budayawan, filosof, dan penyair Indonesia begitu ya. Nah, bahkan di sini beliau juga sering mendapat penghargaan sastra ya dari Anugerah Setia Lencana misalnya tahun 2002, kemudian White Award ya. Kemudian Anugerah Setia Lencana Kebudayaan juga pada tahun 2010. Kumpulan puisinya ada Sajak-Sajak Putih, kemudian Ungu. Ini ada kumpulan puisi bersama, juga ada yang sendiri ya. Kemudian ada Bangsat 1975, lalu Sang Darmanto 1975. Dan banyak menulis esai juga. Ada sastra, psikologi dan masyarakat, sekitar masalah kebudayaan, komunikasi manusia, lalu salah tingkah orang Indonesia, dan perilaku kelas menengah Indonesia pada tahun 1996. Nah, ada juga Poppy Hutagalung. Nah, Poppy Hutagalung ini juga merupakan bagian kelompok sastrawan pada tahun 1966 ya, dikelompokkan oleh HB Yasin. Nah, sebetulnya beliau adalah istri dari penyair Ade Dongo ya. Nah, ini silakan Anda cari ya karya-karyanya sebagai karya penyair perempuan di tahun 1966. Gerson Voigt
Gerson Voigt itu menulis hari-hari pertama yang bersifat religius, kemudian Mutiara di Tengah Sawah juga ya. Berikutnya kita bahas mengenai kehidupan cerpen periode 1966. Kehidupan cerpen pada masa ini didukung oleh 3 buah majalah budaya dan sastra. Nama majalahnya yaitu Horizon, Sastra, dan Cerpen. Nah, jadi majalah sastra dan cerpen pada saat ini juga tidak bertahan lama ternyata ya. Majalah cerpen berhenti pada 1967 dan majalah sastra berhenti pada 1969. Nah, apa yang melatar belakangi majalah sastra berhenti juga terlihat dari peristiwa penting yang terdapat pada sejarah cerpen Indonesia pada tahun 1969 ya. Yaitu ada satu cerpen yang dimuat di majalah sastra. Cerpen itu berjudul Langit Makin Mendung, yang ditulis oleh nama pena yaitu Ki Panji Kusmin. Nah, tidak diketahui siapa Ki Panji Kusmin ini, sehingga menyebabkan pimpinan redaksi majalah sastra yaitu HB Yasin sendiri diadili ya. Nah, silakan Anda cari lagi mengapa cerpen Langit Makin Mendung ini menyebabkan HB Yasin diadili. Karena isi cerpen tersebut katanya dianggap menghina agama Islam. Nah, seperti apa isi cerpen tersebut? Silakan Anda cari di berbagai artikel ya yang menjelaskan terkait cerpen Langit Makin Mendung ini. Kemudian, kehidupan kreativitas dan realitas yang berkaitan dengan kasus cerpen Langit Makin Mendung ini ternyata belum dibedakan secara baik ya. Masing-masing pihak masih melihat persoalan tersebut dari kacamata yang berbeda-beda. Sebetulnya penulis cerpen juga sangat banyak ya. Selain menulis cerpen juga menulis novel. Nah, ini ada Umar Khayyam menulis 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Kemudian ada Julius R. Sejarah Manual menulis catatan kecil tentang kematian dan menjadi orang besar. Lalu ada penulis perempuan Titik WS menulis telegram, Bek Sulato menulis tragedi kecil, Sori Rofi Siregar menulis sebutir peluru, dan lain-lain. Jadi ini salah satu saja contoh tulisannya. Masih banyak tulisan-tulisan mereka, silakan Anda mencari lagi ya. Nah, kalau dilihat produktivitas cerpen Indonesia pada 1966 ini singkat ya, karena hanya 3 tahun rentangnya, dari 1966 hingga 1969. Karena setelah 70 itu coraknya sudah sangat berbeda lagi. Ada Julius R. Sejarah Manual, ini menulis 15 cerpen, Bek Sulato 15 cerpen, Titik WS 12 cerpen, dan seterusnya ya. Nah, ini kita lihat jumlah cerpen tersebut ya. Nah, sebetulnya pada 1960 juga dikenal Suhokgi ya. Nah, karena buku-buku tulisannya. Nah, jadi ini corak selain sastra ya. Suhokgi ini dikenal sebagai penulis buku pada tahun ini. Ini ada judulnya Zaman Peralihan, yaitu buku yang berisi kumpulan tulisan-tulisan Suhokgi tentang kondisi Indonesia di era peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto. Tulisan-tulisan tersebut merupakan tulisan Suhokgi yang biasa dijumpai di media massa terbitan tahun 60-an seperti Kompas, Harian Kami, Sinar Harapan, Mahasiswa Indonesia, dan Indonesia Raya. Nah, jumlah artikel Suhokgi ini dibukukan mencapai 1/3 bagian dari keseluruhan tulisan yang pernah ia buat. Nah, ini terkenal dengan artikel-artikel ya, yang juga mempengaruhi terhadap perjalanan sastra Indonesia. Nah, Anda bisa membacanya, ada buku HB Yasin ya, angkatan 66. Di situ ada kumpulan mengenai prosa dan puisi tahun 66. Lalu AI Prosidi tentang Sejarah Sastra Indonesia, Hasanuddin Ensiklopedia Sastra Indonesia, dan atau Sastra Indonesia Modern 2. Nah, silakan juga Anda mencari lagi ya, karena ini hanya garis besar saja yang Ibu sampaikan ya. Terima kasih para mahasiswa atas perhatiannya. Selamat belajar lagi, menggali lagi, dan terus semangat
Ya, kita berjumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.